diajak ke neraka, digiring, dikarungin ke neraka sama dia. Iblis mengutus nabi-nabinya. Iblis mengutus tangan-tangan kanannya. Iblis mengutus rasul-rasulnya. Ya, maka rasulnya akan berbicara tidak berdasarkan firman Tuhan untuk menggiring manusia terjerat demi menguntungkan iblis, memakai namanya untuk meraup sebanyak mungkin keturunan Adam untuk dikarungkan masuk neraka. Nah, kita ambil Roma 5:12. Di sini saya sebagai seorang muslim mengatakan ini fitnah. Ini fitnah yang dihasilkan dari bisikan iblis. Karena di Kejadian 3:15 keturunanmu dan keturunan Hawa perempuan ini akan bermusuhan. Maka sebagai musuh, si musuh akan selalu mencari jalan untuk memenangkan perkara. Apa itu? Meraih sebanyak mungkin, memenangkan sebanyak mungkin keturunan Adam agar dibawa ke neraka. Saya ingin bertanya, kalau Paulus ini rasul asli, bukan rasul palsu atau nabi palsu, siapa yang membisikkan Paulus mengatakan kalau Adam, satu orang ini, telah menjalarkan seluruh dosa ke bumi, di mana dosa itu adalah maut? Siapa yang membisikkan Paulus kalau Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya, sehingga keturunannya harus mati akal, menerima tumbal salib di atas tumbal manusia di atas salib, agar mereka merasa terpedaya bahwa mereka sudah punya dosa yang harus ditebus dari Yesus itu sendiri. Apa yang membisikkan Paulus? Tuhan atau iblis? Sampai cakupan-cakupan bisikannya ini arahnya memfitnah kepada Adam alaihissalam. Silakan. Ya, kan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, betul? Iya. Ya, itu kan sebab itu sebagaimana oleh sebab seorang maka dosa sudah masuk dalam dunia. Oleh sebab seorang. Karena awalnya manusia itu Tuhan ciptakan sempurna, Bang. Itu dalam kekristenan. Tuhan ciptakan sempurna, tetapi karena mereka melakukan dosa, maka dari mereka lah dosa itu masuk. Ini kan menjelaskan dari mereka dosa itu masuk, sehingga dalam Kejadian 2:17 punya kayak gini. Tetapi bukan pengetahuan yang baik, janganlah engkau makan, karena pada hari engkau makan dan banyak engkau akan mati. Itu yang bicara tentang dosa. Dosa bicara tentang kematian, tapi bukan bicara tentang hanya kematian secara jasmani, tapi ada yang lebih lagi, kematian rohani. Karena apa? Melakukan dosa. Nah, dari situlah dosa itu ada, menimpa setiap keturunannya akan mendapatkan dosa, karena Kejadian 2:17. Nah, saudara Bung, dalam ayatnya ada pula, Bang, sabar. Ada pula Kejadian 3:19. Jadi hal-hal yang mereka kerjakan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Sehingga muncullah apa yang dikatakan Roma 5:12 itu. Itu pernyataan sesuai dengan kitab suci. Karena Paulus adalah pengajar Taurat. Pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Paulus mendapatkan ilmu dari mana, bisikan dari mana, sehingga dia mengatakan Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Itu yang saya jelaskan tadi. Dia mengambil ayat Kejadian 2:17. Kejadian 2 itu kan, Kejadian 2 itu berbicara tentang Adam. Adam yang makan buah, bukan keturunannya yang makan. Ketika Anda menisbahkan kepada keturunannya, dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil kan fitnah. Siapa yang membisikkan? Kalau Tuhan tidak membisikkan, memberikan kemudian ilham, wahyu, lalu siapa yang membisikkan materi-materi seperti ini kepada Paulus? Sebagai nabi, sebagai rasul. Dari mana dia dapat ilmunya? Anda membawa Kejadian 2. Kejadian 2 itu Adam. Adam yang makan itu dengan istrinya. Adam yang kena hukum, bukan keturunannya.
Kalau Anda mengatakan keturunannya dong, mana dalilnya? Mana dalil? Harus ada dalil, Bung. Kalau tidak ada berarti dia nabi palsu. Menggiring manusia untuk menyesatkan manusia supaya semakin banyak orang terjerat. Dosa saya banyak, saya selalu begini. Terima Yesus dong. Itulah. Makanya kenapa iblis itu menghapus semua perintah-perintah Tuhan agar membebaskan manusia dari jerat-jerat hukum. Sama seperti iblis. Ketika ada jerat hukum disampaikan oleh Tuhan kepada Adam. Adam jangan kau makan. Iblis datang, makan dong. Iblisnya datang selalu menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Jadi sederhananya, kalau Paulus bukan nabi palsu, dari mana ilmunya keturunan Adam mendapat warisan dosa dari kakeknya Adam? Ingat, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kalau Adam ternyata tidak terbukti mewariskan dosa kepada keturunannya, lalu Paulus mengatakan Adam mewariskan, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Karena melakukan fitnah terhadap musuh. Yang memfitnah Adam hanya musuhnya, yaitu iblis. Nah, di mana kemudian Adam mewariskan dosa? Kalau ada dalilnya silakan. Kalau tidak ada, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Pantas Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengatasnamakan namaku, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Jadi kejadian 2 yang saya angkat tadi. Kejadian 2:17. Itu jelas ayatnya. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan Engkau di situ siapa, Bang? Engkau itu Adam. Terus apa hubungannya dengan keturunannya? Ya, karena awal manusia diciptakan sempurna. Tanpa cacat celah, tanpa maut, Bang. Saudara, jadi dosa kan dikatakan engkau akan mati. Adam kalau dicipta dengan sempurna, kenapa dia tidak tahu kalau dirinya telanjang? Dengan hal itu, Bang, pada saat mereka makan buah itu, maka kematian itu menjadi bagian semua manusia dari Adam. Loh, tetapi akan ada waktunya bagaimana manusia itu akan menjadi maut. Dalil yang kan kadang-kadang gini, Bang. Adam yang pertama gagal dan Adam yang kedua itu. Nah, ini mulai jangan pakai doktrin dong. Nabi-nabi palsu Nabi palsu itu selalu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Tuhan. Di mana Yesus disebut Adam kedua lagi? Di mana Yesus disebut Adam kedua? Di mana Tuhan mengatakan dia Adam kedua? Selesaikan dulu yang awal. Ya, oke. Selesaikan yang awal. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan mengatakan keturunan Adam mewarisi dosa. Silakan. Jadi abang udah terima kalau Roma 5 ayat 12 itu berhubungan dengan Yohanes. Kok Yohanes lagi? Dengan Roma 5 ayat yang ke-12 berhubungan dengan Kejadian 2 ayat yang hubungannya di mana? Coba hubungannya di mana? Kejadian Roma 5 Roma 5 berbicara tentang Adam menjalarkan, mewariskan, menurunkan dosa kepada keturunannya. Di mana di kitab Kejadian mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Silakan. Ya, dalam Kejadian 2:17 Adam kan ada manusia sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa celah. Tetapi karena mereka melanggar firman Tuhan, kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ dikatakan kalau engkau makan, engkau mati. Itulah dosa yang dibawa oleh Adam. Sehingga menjadi bagian semua manusia harus mengalami dosa kematian itu. Harus mengalami dosa itu. Kejadian 2:17 itu jawabannya. Di mana dia mewariskan dosa, Bang?
Dengar ya, saya baca ya. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat jangan engkau makan, karena pada hari engkau makan daripadanya engkau akan mati. Adam kan asal kata Adama, manusia. Dia ada manusia yang sempurna harusnya, kemudian dia mati, itu juga menjadi bagian semua manusia. Karena kan dia yang awal yang memberikan keturunan-keturunan. Kita kan keturunan sama dari Adam, Bang. Sehingga Kejadian 2:17 itulah jawabannya di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Ya, saya cuma minta dalil Tuhan mau menyampaikan kabar buruk. Adam keturunannya mewarisi dosa. Saya ingin Tuhan pencipta kita itu ternyata mengutuk ciptaannya sendiri, itu di mana dalilnya? Di mana makhluk yang begitu sempurna dicipta untuk jadi pemimpin di bumi ini ternyata mereka adalah makhluk yang mengkerek, makhluk yang kemudian naas, sial, naif, mewarisi dosa. Buat apa kita dicipta kalau kita ini dikasih warisan dosa, bukan warisan harta? Dalilnya, kalau Anda tidak bisa memberikan dalil, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya berdasarkan informasi dari penciptanya, berarti Anda ini adalah wakil iblis untuk menyesatkan manusia. Cobalah ya, coba. Saya nih sekarang sebagai muslim, siang malam saya menyembah kepada pencipta langit. Allahu Akbar, duhai engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau pencipta alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba saja ajaran Paulus nongol. Lo nggak usah nyembah. Sekarang nggak perlu nyembah Tuhan. Kau bukan lagi hamba Tuhan. Sekarang kau ini adalah anak-anak Tuhan. Ngapain kau nyembah? Cukup kau nyanyi sekali seminggu. Oh, nggak bisa dong. Aku nggak bisa masuk ke agamamu, Paulus. Kenapa? Aku nggak biasa makan babi. Udah, babi itu enak, dicapcai enak, ya dipanggang enak, ditumis enak, digoreng enak, apalagi dimakan mentah jauh lebih enak. Tapi sih nggak terbiasa. Sudahlah, kau jangan menghambakan diri. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu halal. Makan, minum. Jangan kau siksa dirimu dengan aturan-aturan. Kolose 2:16 sampai nomor 20. Jangan kau siksa dirimu. Makan aja semua yang bisa kau makan. Makan. Mumpung kau ada di dunia, makan. Ini karakter setan atau karakter nabi, rasul? Iya. Kan pembahasan itu karakter dalam Roma 5 situ menyatakan tentang satu orang manusia. Kemudian dalil kenyataannya dalilnya saya sudah kasih Kejadian 2:17. Kejadian 2 itu tidak berbicara tentang Adam mewariskan keturunannya dosa. Cahayu. Bang, sabar. Setelah Adam, kematian menjadi bagian semua orang nggak? Hei, bagian tidak? Dengarkan. Saya tanya sama saudara. Oke. Saya tanya dulu. Saya akan jawab itu. Saya nanya. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin referensi dari pernyataan saudara. Adam sebelum dicipta diperuntukkan untuk di Eden atau di bumi? Ya, mereka ditempatkan Taman Eden. Dia dicipta untuk di bumi atau di Eden? Di Eden. Mana dalilnya? Inilah kamu, inilah Kristen, fitnah, dusta, licik, cerdik. Mana ada Adam dicipta untuk di Eden, itu dalilnya di mana? Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam untuk berkuasa di atas bumi. Ikan-ikan, burung, binatang di daratan. Untuk di bumi, bukan di Eden. La haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Kristenan, Bang, Eden itu
tempat yang berada di bumi, bukan di luar bumi. Itu langsung. Lalu kenapa dia diusir dari Eden ke bumi? Kok dia diusir dari Jakarta ke Indonesia? Wahai Adam, keluarlah kau dari Jakarta, turunlah kau ke Indonesia. Apa nggak sedeng itu? Nah, diusir dari Eden ke bumi, gimana ceritanya? boleh saya jelaskan? Silakan. Jadi di bumi itu ada namanya Eden, ada yang namanya Taman Eden. Hai, masa di Eden itu bukan nama taman. Eden itu bukan taman. Yang taman itu Gan di Eden, taman di Eden, sama seperti taman di bumi, taman di safari, gitu loh. Gan di Eden, makanya jangan pakai bahasa Indonesia kalau mau bahas yang sebenarnya. Taman di Eden, berarti Eden ini alam, sama seperti bumi. Bumi juga alam. Habitat tempat tinggal makhluk yang bernama Eden itu bukan bumi, bumi bukan Eden. Baiklah kami menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, untuk menjadi pemimpin di bumi, agar dia berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang di daratan dan burung-burung di udara. Itu berarti Adam dicipta memang untuk terbatas. Karena di bumi ini berputar menuju ketiadaan kalau di bumi. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Maka diperbuat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Jadi dalam Eden itu ada taman di sebelah timur. Maka di sana ditaruhnya akan manusia yang dilupakannya itu. Oke? Dibuat Tuhan Allah suatu taman dalam Eden. Sehingga kan udah aku bilang tadi Eden itu bukan taman. Kamu sudah membantu saya. Taman itu dibuat di Eden. Nggak kebaca, Bang. Apa itu bilangnya? Buat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Nah, itu taman di dalam Eden. Betul. Jadi taman, ada namanya taman di dalam Eden. Dan ada Eden. Lalu? Iya, dan betul. Mereka itu dikatakan Taman Eden karena mereka tinggal di situ, Bang. Itu udah ku bilang sama saudara. Saya sampaikan soal hal seperti itu, betul nggak? Mereka tinggal taman di dalam Eden. Dan betul mereka taman itu ditaruhnya di situ, di taman itu, Taman Eden. Iya, taman yang ada di Eden. Ya, terus namanya bukan Taman Eden. Namanya apa? Taman di dalam Eden. Bukan Taman Eden kalau di dalam Eden. Gimana sih? Taman itu dibuat di mana? Di Eden. Bahkan di Eden. Bahkan ditaruhnya akan manusia itu yang dilupakannya. Maka di sana ditumbuhkan Tuhan Allah sebagai pohon yang indah kepada pemandangan mata dan baik akan dimakan, dan lagi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat pun. Mana pengetahuan Taman itu? Eden, ada namanya taman, ada namanya pohon-pohon yang indah, ada namanya pohon kehidupan, ada namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu. Nah sekarang itu bentuk Eden. Sekarang dikatakan salah Taman Eden. Taman di Eden. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Eden itu di bumi, mana pohon kekal itu? Mana? Silakan tunjukkan. Di mana dia? Di Makassar kah? Kan sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Pada saat manusia keluar Taman Eden itu dipagari, dijaga oleh malaikat. Nggak ada yang bisa masuk ke sana. Nah, di mana itu? Di bumi atau di mana? Jangan-jangan ada setelah manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Taman Eden yang ada pohon kekal itu di mana sekarang? Adam kan manusia, makan buah berarti buah itu berbentuk fisik, gak mungkin rohani.
Berarti pohon pengetahuan ada buahnya, benar-benar ada buahnya. Berarti benar-benar ada pohonnya. Pohon pengetahuan ada, pohon kekekalan ada. Pohonnya mana kalau itu di bumi? Kumaha atuh Neng? Eden. Aja nggak paham gimana sih? Eden kok Eden? Taman Eden, Edennya udah nggak ada. Katanya di bumi. Ada namanya bumi. Dalam bumi itu ada satu yang namanya Eden. Dalam Eden itu ada namanya Taman Eden. Ngerti nah, katanya pohon kekal. Kok hilang? Pohon kekal. Iya kan pohon kekekalan itu. Yang kemudian Tuhan mengatakan jangan sampai Adam memakannya. Di Kejadian 3:22. Pohon kehidupan. Iya, mana pohon itu, mana pohon itu? Pohon aja sudah nggak ada. Katanya pohon kekekalan, mana pohonnya nggak kekal berarti. Nanti, kamu ini. Kok nanti lagi? Berfirmanlah Tuhan kemudian. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti dengan kami, tahu tentang baik dan jahat. Kata Tuhan begitu. Sehingga dia mengatakan, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan. Kalau pohon kehidupan itu adanya di bumi, di mana pohon kehidupan kekal itu? Di Taman Eden, di Eden. Nah, mana Taman Edennya? Udah nggak ada. Berarti nggak hilang juga pohonnya. Hilang pula, nggak ada. Bisa jadi diangkat atau gimana? Ngarang cerita dia. Dengar, pohon kehidupan itu ada buahnya. Ketika pohon kehidupan itu dimakan, maka orang itu tidak akan binasa. Pertanyaannya, ketika orang di surga masihkah binasa? Tidak ada lagi kematian. Kenapa tidak ada kematian? Karena sudah makan buah pohon kehidupan. Orang akan hidup selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surga itu di bumi ini? Tidak. Berarti buah pohon kehidupan itu adanya di surga, di tempat kekekalan. Maka Eden itu surga, bukan di bumi. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda mengatakan itu adalah di bumi, mana sekarang? Udah nggak ada. Berarti bukan pohon kehidupan, bukan pohon kekekalan. Eden itu kekal, alam yang kekal. Ketika manusia bangkit dari kematian, manusia bisa berada di sana, manusia bisa berada di neraka, di Sheol. Nah, manusia yang masuk ke dalam taman Eden, taman yang ada di Eden, itu akan makan buah kehidupan dan mereka kekal di sana selama-lamanya. Gak ada kematian. Oleh karena itu ketika Adam diciptakan, dia diciptakan di sono. Dia diuji. Hei Adam, jangan kau makan ini ya. Kalau malaikat yang dilarang, hei malaikat, ya paman, jangan kau makan ini ya. Ya meski malaikat tidak dilarang, tidak akan memakannya karena malaikat tidak punya nafsu. Maka manusia ingin diuji sama Allah, membuktikan kepada manusia yang lain, makhluk yang lain. Ini loh makhlukku yang sempurna itu, dia memiliki kelebihan dari kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka punya pengetahuan, kalian tidak. Ini buktinya. Diciptakanlah kemudian Adam. Dia sebutkanlah nama-nama. Lalu kemudian dikasih perintah, jangan kau makan ini. Iblis mengatakan, oh enggak dong, aku lebih baik dari Adam. Masa saya harus tunduk sama dia? Saya buktikan dia lebih buruk daripada saya. Lihat aja nanti. Silakan kalau kau sanggup, kata Tuhan. Datanglah iblis ular tua. Makan itu. Ayo makan. Dimakan. Dan selesai. Sempurnalah ciptaan Tuhan itu yang bernama Adam. Bukti bahwa kesempurnaan ciptaan Tuhan itu adalah Adam. Sekiranya Adam datang padanya ular, datang pada Hawa ular, mengajak untuk makan, tapi hanya seperti batu, dia tidak ngapa-ngapain, berarti Adam belum sempurna sebagai pemimpin. Kenapa? Karena tidak ada potensi beringas dalam dirinya, tidak ada potensi kemudian kuat di dalam dirinya, tidak ada potensi untuk berjuang dalam dirinya. Kenapa? Dia hanya seperti binatang, tunduk manut, seperti malaikat, tunduk manut. Adam untuk menjadi pemimpin di bumi harus punya karakter yang bajingan.
Gak bisa dia taklukkan bumi kalau dia turun kemudian tidak tahu baik buruk mau ngapain. Gak bisa. Bumi ini harus ditaklukkan oleh makhluk yang punya tingkat intelijensi jauh di atas binatang ataupun malaikat. Maka begitu dia ditanya, jangan kau makan, tapi dia makan. Itulah bukti kesempurnaan ciptaannya. Tetapi bukan mewariskan dosa, karena memang Adam tidak berdosa. Adam hanya lalai, Adam hanya khilaf terhadap kejadian itu. Oh iya, aku kan sudah diperintahkan, tapi iblis yang menodai, yang mengganggu saya sehingga saya jatuh, Tuhan. Masa Tuhan mengatakan, enggak, kau dosa kamu tidak akan kuampuni? Enggak dong. Makanya Al-Quran lebih rasional. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian menerima beberapa perintah, Adam dan istrinya pun bertobat, dan tobatnya diterima. Udah selesai. Maka potensi bertobat itulah yang diwariskan Adam. Ketika keturunannya bersalah, potensi bertobat itu ada. Tapi Kristen beda, potensi bertobatnya nggak ada. Begitu buat dosa harus ada tumbal, nggak bertobat lagi karena merasa ya sudah ada yang menjadi ada yang jadi boleh, ada kok yang menanggung semuanya, ngapain kita lagi melanggan? Bukan begitu. Adam mewariskan kepada keturunannya sikap merasa bersalah, sikap merasa kemudian melanggar, lalu sikap merasa berdosa ini berujung kepada pertobatan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat, diterima tobatnya. Itulah kesempurnaan manusia. Iblis mana ada pernah bertobat. Sejak kejatuhannya di Gan Eden sampai hari ini iblis tidak pernah bertobat. Karena sombong, merasa dia anak Tuhan. Saya lebih anak dari Adam, saya lebih intim kepadamu dari Adam, aku lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Aku ini kau ciptakan dengan api, dia dengan tanah. Aku lebih intim denganmu daripada dia. Oh, kalau begitu kau nggak mau tunduk kepadaku? Ya enggak lah, aku kan lebih tinggi derajatku. Jadi ketika kemudian ada perintah para nabi turun, Yesus mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Iblis yang mengatakan, oh tidak dong, kau ada aja, kau juga diutus kepada kami nih, kau jangan begitu dong. Gak bisa, tidak ada yang boleh kemudian menambah dan mengurangi firman. Oh enggak dong, semua sudah dibatalkan dengan kematianmu. Itu karakter iblis. Jadi maksudnya Adam itu sempurna. Sempurna sekali. Jadi manusia dia sempurna. Bang. Karena dia takluk pada kematian. Dia tidak bisa menguasai, menaklukkan kematian itu. Jadi maksudmu kau jadi maksudmu yang dikatakan tidak sempurna itu dia menyamai Tuhan gitu? Bukan. Jadi apa dan? Apa? Kalau saudaraku, dengar. Sedangkan orang Kristen ini nanya apa? Sabar dulu. Sedangkan orang Kristen tahu kematian itu ada, wajib mati, akan mati, pasti mati. Kristen tak pernah menyembah Tuhan, menyembah makhluk Tuhan, iya. Kristen tidak taat kepada Tuhan, taat kepada manusia, iya. Itu sudah ada. Ancaman mati, entah besok, entah lusa dan seterusnya. Tahu, toh masih ingkar terhadap Tuhan. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian kekal? Sekarang saja kalian lebih setan daripada setan. Apalagi kalau di dunia ini tidak ada kematian. Mungkin aspal tiap hari kau sedot kau telan. Gak ada manusia berani lewat di depan orang Kristen. Gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak ada kematian bagi mereka. Sedangkan potensi untuk bermaksiat ada. Tidak ada kematian, potensi bermaksiat ada. Berarti hidupnya bermaksiat terus. Sedangkan ada kematian, apa yang dilarang Tuhan dilakukan. Jangan makan babi, makan babi. Kuduskan hari Sabat, ibadah minggu. Jangan nyembah ilah lain, nyembah anak orang. Itu sudah ada kematian. Sudah ada kematian masih melakukan kayak begitu. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian, Kristen ini perilakunya seperti apa kira-kira teman-teman? Iya. Cobalah, kalau Anda tidak punya kematian, apa? Kutanya dulu. Oke. Kristen menginginkan tidak ada kematian. Pertanyaan saya, apabila tidak ada kematian di bumi ini,
apakah Kristen akan taat kepada Tuhan? Jawab. Jawab, Bang. Saya kan nanya tadi. Coba, kalau tidak ada kematian, Anda kan sesali Adam. Ya. Anda menyesalkan Adam. Kenapa dia makan buah? Akhirnya kita mati. Oke. Andai saja Adam tidak makan, sabar. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan. Artinya kau hidup kekal di bumi kan? Pertanyaan saya, apakah engkau ketika hidup yang kekal akan taat kepada Tuhan? Hah? Kan pernyataan Bang Suma tadi menyatakan Adam itu sempurna. Sempurna dong. Kenapa dia takut pada kematian? Itu Hai saudaraku, dengarkan saya. Berarti dia nggak sempurna. Saudaraku, justru karena dia sempurna sampai dia mati. Sempurna mati, takluk kepada kematian. Oke. Oh, sekarang saya buktikan kesempurnaan itu. Oke. Dengan dia mati, maka keturunannya takut melakukan dosa. Keturunannya ya, bukan yang... Loh, hubungannya apa dengan dia mati? Hubungannya takut melakukan dosa. Hubungannya, orang walaupun mati takut melakukan dosa. Hubungannya kan berbicara mengenai kesempurnaan. Oke? Ya, kalau sempurna berarti dia nggak bisa mati karena dia sudah tak bisa. Oke. Berarti, anggaplah narasi saya cacat logika. Logikamu yang betul. Baik. Adam tidak mati. Adam tidak mati-mati. Pertanyaan saya, ketika Adam tidak mati-mati di dunia ini ya, dengan segala potensi yang kamu punya, apakah kamu akan taat kepada Tuhan? Jawab. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, apakah kau akan taat kepada Tuhan? Sementara tidak ada kematian bagimu di bumi ini? Pertanyaan saya tolong dijawab, silakan. Bagaimana Anda taat sedangkan ada kematian saja? Anda tidak taat, apalagi tak ada kematian. Saya belum jawab, saya belum jawab. Saya masih mengulang. Saya ulang pertanyaan saya. Anggaplah logika saya cacat. Logika Anda yang betul. Adam tidak mengalami kematian. Dengan potensi yang dimiliki Adam, ketika ada perintah-perintah jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Pertanyaan saya, apakah saudara masih taat kepada perintah-perintah itu? Silakan. Ya, kalau ditunjukkan kepada saya akan mengatakan saya akan berusaha untuk taat. Berusaha untuk taat. Karena apa saya dalam keberadaan. Untuk apa Anda taat? Iya. Saya katakan saya nggak sempurna, Bang. Selesaikan untuk apa? Abang kan nanya. Iya. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Anda akan taat. Pertanyaan saya, untuk apa Anda taat? Untuk apa Anda taat? Ya, karena harus dengar-dengaran kepada Pencipta. Untuk apa Anda taat? Tujuannya apa? Tujuan agar supaya saya selamat, tidak lagi takut pada kematian. Dan bagaimana Anda mau mati sudah tak ada kematian lagi. Yang diancam mati Adam, bukan Anda. Dan Adam tidak makan, berarti Adam tidak mati. Anda pun tidak mati. Dan tidak ada ancaman datang kepada Anda. Cuma Adam doang. Pertanyaannya, ketika ada perintah-perintah, wahai Adam dan keturunannya. Nih, saya kasih bonus nih, keturunannya aku ikutkan. Wahai Adam dan keturunannya. Ini aturan-aturanku. Jangan kau makan babi ya, jangan kau makan babi. Tapi kalau kau makan babi, kau berdosa. Namun tidak ngapa-ngapain. Kau tidak akan mati, kau tidak akan masuk neraka. Cuman kau dicap berdosa saja, tapi tidak mati loh. Tetap aja hidup. Pertanyaan saya, apakah Anda masih taat? Bang, dalam kekristenan namanya sudah melakukan dosa, itu sudah jelas nonton. Kenapa kembali ke kekristenan? Kita tidak berbicara kekristenan, kita berbicara kepada logikamu yang sempurna ini. Kenapa dalam kekristenan? Kok dalam kekristenan? Saya mainkan logika Anda. Ketika Adam tidak makan buah pengetahuan, berarti kan kekal. Pertanyaan saya, ketika di bumi ini kamu kekal, tidak ada kematian, masihkah kamu taat kepada Tuhan?
pada saat Adam tidak makan buah, dia tetap makhluk yang sempurna. Keturunannya tetap makhluk yang sempurna. Pastilah kita akan taat. Kalau saat ini abang katakan sedang posisi saat ini, coba. Kalau posisi saat ini, abang pun berkata, bagaimana kalau Adam tidak makan buah, kemudian hidup kekal, dan saya keturunan hidup, apakah saya akan taat? Kalau posisi Adam tidak makan buah, berarti dia tetap menjadi makhluk yang sempurna, dia tidak akan mendapat kematian itu. Sehingga, bang, saya juga akan menjadi makhluk yang sempurna. Kalau saat ini saya katakan saya nggak sempurna. Anda taat juga? Saya pasti taat, karena saya sempurna. Saya tepuk tangan untuk itu. Anda taat juga kan? Baik. Adam belum ada gadis-gadis. Adam belum ada perempuan-perempuan cantik, molek, belum hidup di zaman modern, belum ada minuman keras, belum ada masakan yang enak-enak, babi belum dicapcai, babi belum dipanggang, babi belum kemudian dibuat dendeng dan seterusnya. Belum. Nah itu, bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Anda barusan mengatakan taat. Anda menjilat ludah Anda sendiri. Bagaimana Anda tidak jatuh? Nabi itu enak bang. Bagaimana Anda tidak jatuh? Adam saja yang belum begitu sempurna kehidupannya sebagai manusia dengan berbagai macam masakan, kenikmatan, bla 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 bla, bisa jatuh. Apalagi ente penikmat babi. Jelas-jelas ada perintahnya jangan makan babi. Kau bikin narasi-narasi di dalam kitabmu. Kitab mana itu? Kitab mana itu? Kolose pasal 2 butir 16. Di situ dikatakan jangan lagi kau mau diatur oleh makanan-makanan, minuman-minuman, hari raya. Jangan. Lalu Anda mau berhenti sampai di situ aja. Aku akan taat. Iblis, lu pikir diam? Iblis yang sudah jadi musuh Adam, lu pikir diam? Oh, nggak berhasil menjatuhkan Adam. Ingat, Adam punya kelamin, istrinya punya kelamin. Perempat dia pastinya. Jatuhnya Adam tidak berhasil. Jatuhnya Hawa tidak berhasil. Keturunannya bisa nggak? Bisa nggak bertanggung jawab terhadap keturunannya nggak jatuh? Kalau bukan Adam anaknya, bukan anaknya cucunya cucu, sampai kepada Anda dilarang makan babi. Apa Anda katakan? Babi itu enak loh bang. Berarti iblis tidak berhasil menggoda seluruh keturunan Adam. Begitu sampai di Anda, barulah keturunan manusia yang jatuh karena babi enak. Ayo bang, apa? Larangan makan babi itu nanti di dalam kitab. Itu Anda bantah. Dan pintar ente. Sabar. Alasan Anda nanti makan begitu. Bisa bicara gimana bang? Ayo. Alasan Anda nanti makan begitu. Kan itu larangannya cuma ada di Torah. Makanya saya makan. Kalau itu kan larangannya cuma di Torah. Aku kan bukan di Torah. Bang. Sebelum sholat itu datang, keturunanmu jatuh. Tidak ada aturan. Makan atau tidak makan, tidak ada aturan. Aturannya ada. Nanti bangsa Israel sudah terbentuk menjadi satu bangsa. Itu pun kadang turun itu. Tetapi sebelumnya itu nggak ada aturan dong. Itu pertama. Yang kedua, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam tubuh. Itu kan? Kamu akan menggunakan dalil apapun. Setelah iblis datang, kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan. Kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan. Bagaimana? Pertanyaan saya. Apakah pencipta langit dan bumi Elohim melarang makan babi? Kejadian melarang makan babi itu di dalam hukum Torah. Nah, melarang kan? Ya. Pertanyaan saya. Kenapa Kristen makan babi? Siapa yang ngajarin? Karena aturan hukum Taurat di dalam Yohanes 1 ayat 17. Taurat itu diberi oleh Musa, tapi Yesus membawa hukum anugerah dan kebenaran.
kami mengikuti hukum anugerah dan kebenaran. Nah, itulah kamu sedang menggugurkan kemudian fitnahanmu terhadap Adam. Sekarang Nabi, Bang. Itu sudah Adam dilarang makan apapun itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, toh? Apapun itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, toh? Apapun itu. Yang pasti larangan makan. Oke? Apa fungsinya buah pengetahuan baik dan jahat Adam makan? Kutanya dulu. Apa fungsinya bagi manusia buah pengetahuan baik dan buruk? Apa fungsinya untuk manusia? Ya, mengetahui baik dan buruk lah tentunya. Oke, pintar. Manfaat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, keturunannya mampu membedakan mana baik, mana buruk. Dan itu pun kau cap berdosa. Pertanyaan selanjutnya. Apa fungsinya? Sabar dulu. Apa fungsinya makan babi bagi keturunan Adam? Apa fungsinya makan babi bagi keturunan Adam? Fungsi makan babi? Fungsinya ya menyehatkan, menguatkan. Makanan paling enak itu ya. Gini, Bang. Tidak ada fungsinya yang signifikan saja kau halalkan. Kau katakan itu halal. Sedangkan hal yang sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu pengetahuan baik dan jahat, kau katakan itu fitnah. Kau katakan itu dosa yang diwariskan. Itu fitnah kepada Adam. Sekarang sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah keturunan Adam bisa tahu baik dan mana yang baik, mana yang jahat? Ya, pada saat dia tidak melanggar perintah Tuhan, itulah dosa. Pada saat dia makan, dia melanggar. Saya bertanya, andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan tersebut, apakah keturunannya mengetahui baik dan mengetahui yang jahat? Keturunannya itu akan seperti Adam, sempurna. Tahu enggak baik dan jahat? Dia hanya tahu yang tentang yang baik-baik saja. Karena diciptaan yang sempurna, pasti yang paling baik. Kalau dia tahu yang baik-baik saja, kenapa dia makan? Karena timbul keinginan. Boleh saya jawab? Saya mengatakan begini. Yang digoda adalah Hawa toh, Bang. Iya. Digoda Hawa berjalan-jalan Taman Eden. Oke. Dengan ular. Sehingga Adam juga makan. Kemudian dimakan oleh Hawa. Dibawalah kepada Adam. Jadi bukan Adam langsung makan. Tetapi pada dia makan berarti dia melanggar. Ya, apapun itu. Tuhan. Itulah dosa, melanggar perintah Tuhan. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah keturunannya tahu baik dan jahat? Saya sudah katakan, tentunya Adam tetap oleh yang sempurna. Yang dia tahu pasti yang baik, yang sempurna yang dia tahu. Kenapa dia makan kalau gitu? Kan yang makan karena dia mengasihi istrinya. Nah, itu mana yang baik? Kau bilang tadi dia yang tahu yang dia baik saja. Faktanya dia makan. Ya dia makan. Itu kan aturan. Berarti apa? Makan maksudnya artinya apa? Kamu itu, kau yang mengatakan. Saya kan bertanya samamu. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah keturunannya bisa tahu baik dan jahat? Saya nggak tahu, Bang, harusnya. Sekarang pertanyaan saya. Sebelum Adam makan buah itu, apakah Adam tahu kalau dirinya telanjang? Iya, enggak. Kalau ada manusia dewasa, dirinya telanjang, tetapi dia tidak sadar dirinya telanjang, itu orang apa namanya?
Jangan samakan. Jangan, saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya bertanya, Adam lelaki dewasa, istrinya wanita dewasa, telanjang bulat, tidak tahu dirinya telanjang, tidak sadar dirinya telanjang. Itu orang apa yang kayak gitu? Bang, sebelumnya mereka tidak dikatakan telanjang. Nanti setelah mereka melanggar perintah Tuhan, baru mereka melihat mereka telanjang. Coba saya bertanya sama saudara, apakah sempurna Adam ketika dia telanjang ke sana kemari tanpa mengetahui mana baik mana buruk? Datanya sempurna mana, Bang? Datanya mana? Sebelum mereka makan buah mereka telanjang. Nanti setelah mereka makan buah, Bang, mereka melihat mereka telanjang. Setelah mereka makan buah, Bang. Artinya kamu ngerti enggak buah apa yang dia makan? Buah pengetahuan baik dan jahat, melanggar perintah Tuhan itu. Kok melanggar lagi yang kau bawa-bawa? Iya kan Tuhan, jangan kamu makan. Terus saya katakan anak saya jangan ambil ini, kemudian ambil, dia langgar perintah saya. Tuhan pun berkata kepada Adam, pada saat engkau makan buah ini jangan makan buah. Kemudian mereka langgar. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Anggaplah saya diskusi dengan monyet, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir. Sebelum Adam tahu baik buruk, apakah sebelum Adam makan buah baik dan jahat, apakah Adam sudah tahu baik dan jahat? Kan dia orang yang sempurna, dia hanya tahu tentang hal yang baik karena diciptakan sempurna oleh Tuhan. Oke, Anda turun. Anda memang keturunan monyet. Fitnah kepada Adam yang begitu kejam yang dilontarkan kemudian oleh orang-orang kafir laknatullah ini, itu bukti cerminan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Adam. Sesuai Kejadian 3:15. Keturunanmu dan keturunan iblis akan bermusuhan. Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas. Dan Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yakusirun. Saudara setan adalah orang kafir yang akan membantu setan menjadi pahlawan setan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru ketika menceritakan tentang karakter orang-orang kafir yang adalah pahlawan iblis. Hanya iblis yang memusuhi Adam alaihissalam. Hanya iblis yang kemudian memusuhi manusia. Bukti mereka memusuhi manusia, mereka memfitnah manusia, belum lahir aja sudah menanggung dosa waris. Itu berarti mereka mendoktrin manusia untuk merasa berdosa dari sejak dalam kandungan ibu, sehingga jalan satu-satunya harus menerima Kristus yang mati di atas salib. Adam manusia sempurna dari aspek fisik. Tapi Adam nanti dikatakan sempurna ketika dia memiliki akal. Akal Adam alaihissalam itu ada setelah dia tahu baik dan jahat. Dalam Bible, perjanjian lama kitab Yahudi, Adam telanjang gak sadar kalau dia yang telanjang sebelumnya. Begitu makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu bahwa ternyata telanjang itu jahat. Tadinya dia nggak tahu kalau melosu-losu itu tidak jahat, kalau telanjang bugil itu tidak jahat. Begitu makan buah pengetahuan, dia sadar, oh telanjang ini jahat. Makanya dia mengambil daun untuk menutupi kemaluannya, kelaminnya. Itu data fakta. Tapi tangan kanan iblis, pahlawan iblis ini mengatakan bahwa Adam itu sudah tahu baik dan jahat. Padahal Adam di situ seibarat bayi kecil yang belum tahu baik dan jahat. Seorang bayi ditanya, jangan kamu menggelinding ke sebelah sini. Kalau kamu menggelinding, kau jatuh dari ranjang. Tak lama kemudian ibunya pergi setelah memberikan perintah. Jatuhlah, terdengarlah suara nangis. Aku bonbon jatuh. Pusarku hampir meletus. Larilah mamanya, jatuh. Ditamparlah si bom, ketepak. Udah aku bilang jangan kau menggelinding ke kanan, kau pasti jatuh. Ketepak. Ditampar-tamparlah, dipijak-pijaklah lehernya, makanya matanya keluar. Ini siapa yang gila?
Bom-bom atau emaknya? Emaknya yang gila. Karena menghukum anaknya, di mana anaknya sebenarnya belum tahu baik dan buruk. Maka gilalah kemudian emaknya ketika dia menghukum anak tersebut. Anaknya belum tahu baik dan buruk, makanya dibunuh, dihukum. Apakah berlaku bagi Allah sekejam itu? Tidak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak akan menghukum Adam ketika Adam tak mengetahui apapun. Tidak akan menghukumnya. Maka yang dikatakan fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ibunya, kalau yang analogi tadi, ibunya mengangkatnya kemudian menasehatinya. Anakku, ini aku berikan kamu pengetahuan. Kun fayakun. Dalam usia kecil baru 1 hari lahir kau sudah tahu baik dan jahat. Sehingga apa yang terjadi? Anak ini tidak mau menggelinding lagi ke kanan. Kalaupun dia menggelinding, maka dia menggelinding karena hilaf, karena lupa, bukan karena sengaja. Nah, ini yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita Kristen. Bahwasanya ketika Adam alaihissalam memakan buah pengetahuan ini, Adam mewariskan pengetahuan yang sangat luar biasa, mewariskan suatu harta yang sangat berharga kepada keturunannya, yaitu keturunannya mampu mengetahui baik dan jahat. Sehingga dengan pola baik dan jahat ini kemudian Adam, keturunannya bisa menaklukkan bumi. Bagaimana seorang manusia yang telanjang pun tidak sadar kemudian bisa membuat pesawat? Cobalah, telanjang-telanjang semua nih, peneliti-peneliti nih di rumah sakit operasi orang. Ada kemudian dokter-dokter operasi pasien, operasi kanker otak. Dengan keadaan dokter-dokternya telanjang, gak sadar dengan telanjang. Apakah itu bisa diterima akal? Enggak mungkin bisa diterima akal. Maka Adam harus sempurna mengetahui baik dan jahat itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Adam alaihissalam dikatakan, sungguh telah kami perintahkan Adam dulu agar tidak mendekati pohon keabadian, pohon baik dan jahat. Tetapi Adam lupa dan kami tidak mendapati padanya kekuatan untuk melanggar peraturan itu. Tidak ada pengetahuan padanya untuk kemudian tidak ada kekuatan tekadnya untuk menjauhkan diri dari larangan tersebut. Al-Quran mengatakan Nabi Adam lupa. Ada enggak hukuman bagi orang lupa? Tidak. Tidak ada hukuman bagi orang yang lupa. Tak ada. Maka Al-Quran mengatakan itu. وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Jelas dalam Al-Quran. Jadi bagi kita umat Islam, Adam tidak mungkin mewariskan dosa kepada keturunannya. Orang yang lupa tidak ada hukuman baginya. Tadi kemunafikan demi kemunafikan sang pemfitnah Yesus atau Adam alaihissalam ini. Katanya dia akan taat kalau tidak ada kematian. Taat katanya. Sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan, maka tidak akan binasa, kita tidak akan mati. Nah, kalau kau tidak mati, kau taat enggak? Taat. Orang saja udah diancam mati, bahkan dalam kitabnya terakhir nanti di hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat bagi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada kalian, nyala daripada aku tidak mengenal kalian membuat ada kejahatan. Iya kan? Kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Sudah tahu mereka yang memanggil Yesus pakai nama panggilan Tuhan, sudah tahu mereka memanggil Yesus ketika bermujizat, memanggil Yesus ketika bernubuat, memanggil Yesus ketika mengusir setan.
Tapi mereka tetap saja melakukan itu. Mereka tahu kalau Yesus akan mengusir orang-orang yang melakukan itu. Tetap saja mereka lakukan. Padahal mereka tahu dia akan mati. Bagaimana kalau tidak ada kematian? Sedangkan ada kematian saja mereka begitu. Apatah lagi kalau hidup kekal. Buru-buru mutaan, pret. Sedangkan sekarang ancaman demi ancaman Yesus kepada mereka di dalam Bible, mereka tetap saja melanggarnya. Apalagi nanti ketika tidak ada kematian, paling mereka mengatakan, siapa sih lu Yesus? Emang lu siapa? Jangan kau makan babi. Kenapa? Nanti kamu nggak ganteng. Apalagi ancamannya? Nggak ada lagi ancamannya. Jangan kau makan babi. Kenapa? Kalau kau makan, kau akan masuk neraka. Gimana mau masuk neraka? Orang sudah kekal di bumi. Jadi hayalan saja ya ajaran mereka memang. Hayalan saja. Nggak ada yang rasional memang. Ingat teman-teman, saudara-saudara muslimku, saya minta data, dalil Adam, Tuhan memutuskan bahwa Adam kemudian, sekarang sahabat Marsha, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Mana dalilnya? Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 3 nomor 19. Prat. Gak ada itu. Berarti kalau tidak ada, dari mana Paulus kemudian mendapatkan cerita Roma 5:12? Oleh karena satu orang Adam, sehingga dia menjalarkan dosa ke bumi. Ilmu dari mana Om Paulus ini? Dari mana ilmunya? Dari mana? Di mana Elohim mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa keturunannya? Mana? Seorang yang berani berbicara sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Elohim untuk dia katakan, maka dia akan binasa. Ada binasa enggak? Itu dia. Binasa enggak? Binasa enggak? Binasa dipenggal Kaisar Nero. Berarti kalau dia mengajar 13 buku tapi tidak ada perintah dari Elohim, itu apa namanya? Dalam ajaran Yesus itu apa namanya? Nabi Pales.